Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, sesangat abdina amul ja'aki dan kita banggakan bersama guru-guru kita, majelis masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, hadir di tengah-tengah kita Selera Nasi Mulja Kiai Haji Majdi Ba'ith, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Manggis Agung Manggisan, Selera Nasi Mulja Kiai Al-Haj Muhsin Ba'is, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatiroto Lor Sumber Baru, mata'anallah bituli hayatihima wa nafa'anallah bi'ulumihima. Beliau juga majelis keluarga, beliau juga Katib Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jember. Sesangat dan kaula amul ja'aki, ketua yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Selerana Kiai Haji Maksum. Alhamdulillah juga hadir Presiden, kita ada Presiden Republik Indonesia paling ten Presiden Iksaba Ustadz Salim lekas jadi Presiden. Napa boleh teruji mare capo lahar Gunung Semeru jan mantap jadi Presiden. Buru ben PSHP aja. Ustadz Salim Bawafi termasuk dari pengurus pusat Iksaba, Kiai Haji Sirojuddin, Kiai Haji Mundir, ben saja jajaran pengurus sesangat badan kaula amul ja'aki, sahibil makan, sahibil bait, sahibil hajah, dari Cakancah pengurus Iksaba Kecamatan Tanggul, ben korda-korda yang lain yang alhamdulillah pada hari ini hadir dari Sorbeje, dari Korda Jember TV, dari kecamatan-kecamatan selain yang ada di Jember dan Lumajang. Satujuna sesangat badan kaula amul ja'aki, Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanggul Abah Haji Sanuri, sarang Kiai Abdus Salam dan seteja jajaran sesangat badan kaula amul ja'aki, para hadirin, para hadirat, keluarga besar Ikatan Santri dan Alumni Banyu Putih Kidul, sateja moga selalu rahmate berkate sarang Allah Subhanahu wa taala. Siang are semangken kula ajunan hadir dalam acara haul akbar yang diselenggarakan oleh Ikatan Santri Alumni Banyu Putih. Saya juga dikemas kalaban penguatan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya beri kula sempat hubungin panitia kalau bisa hari ini juga membuka dialog, dan kula cek senengah muka-muka bisa terjalin komunikasi dalam penguatan ahlus sunnah wal jamaah yang lebih intens, lebih kuat di antara kita semua. Kula tak langsung menjabarkan tentang mahi ahlus sunnah wal jamaah dan macam-macam, tapi dan kula berangkat dimin dari acara haul
Haul yang biasa dilaksanakan di pondok pesantren, biasa dilaksanakan di berbagai majelis, termasuk di kalangan para habaib. Nikah jama elaksanaaki sebagai peringatan hari kematian. Seelaksanaaki rutin tahunan. Karena kata haul tibi nikah, makna tibi adalah tahun. Artena pendak tahun. Moncan cebena sekut ekocak apa? Pendak. Termasuk salah situng dari syarat wajib zakat pada mal-mal zakawi tertentu, di antaranya zakat tijarah, termasuk zakat daripada pertambangan dari emas dan perak. Kak dinto beda persyaratan saya sebut kalaban haul. Haul berarti ampun pendak tembus setahun. Nah, pada cara peringatan haul yang sampai hari ini terus dilaksanakan di kalangan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah situng yang dijadikan dasar engki Kak dinto berangkat dari tebuna Allah Subhanahu wa ta'ala penghujung ayat pak lekor surat Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nika kelompok ayat yang menjelaskan tentang ngabektena anak ke orang sepuh. Baik ketika orang sepuh ki odi langkong-langkong menabi ampun seteh, mulai dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Ting dapat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ada seorang ulama kontemporer, bahkan sempat dijuluki pada masa hidupnya, banyak yang menyebut Syafi'i hadzal zaman, yang Imam Syafi'inya pada zaman itu. Walaupun beliau melakukan kajian dalam fikih lintas madhab. Nyamana as-Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang guru besar al-fiqh wa usulih sebadanang Jami'ah Damaskus Syria. Beliau nikah andi salah setong kitab fikih muqaron, fikih perbandingan yang dikenal di kalangan pesantren. Kajiannya renyah, bacaannya mudah, dan sudah diberi catatan-catatan kaki kembali kepada kitab-kitab mana yang dijadikan sandaran. Judul kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya tulis sarang Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau juga punya kitab usul 2 jilid, nyamana Usulul Fiqh Al-Islami, saya tulis sarang Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau andi salah setong kitab tafsir kontemporer, memang menjamak mengumpulkan pandangan-pandangan para mufassirin, walaupun juga muncul pandangan-pandangan sendiri. Jadi mengelaborasi antara posisi beliau sebagai mufassir dengan rawin antafasiril mufassirin, meriwayatkan tafsirnya para ulama. Kula nika makin ngaji ben para alumni, jadi seporana tak pada ben ngaji dengan masyarakat. Mun kira anu deki tanya aki, mun beda saya muskil.
asumsi kula panjenengan alumni pesantren, para asatid, para kiai. Jadi majelis beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak hal-hal saya tak perlu tarjemahaki karena husnudzon dan kula panjenengan lah paham. Jadi maklai beda pidana sekonik dan pengajian-pengajian umum di masyarakat. Nah, dalam tafsir Kak Dinto yang berjudul At-Tafsirul Munir fil Aqidati was Syari'ati wal Manhaj, ada 16 jilid, 15 jilid tafsirnya, 1 jilid indeks, jadi fihrisnya. Mereka pada 16 jilid, jadi 1 jilid memuat 2 juz Al-Quran. Jadi jilid setong dari tafsir Munir Kak Dinto berarti memuat tafsir dari juz setong dan juz 2 dalam Al-Quran. Ketika menafsiri dabuna Allah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengutip salah satu hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibni Majah, dan Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Esena hadis sekadito. Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun minal ansar faqala ya Rasulullah hal baqiya li min birri atau hal baqiya alayya min birri abawayya sayun ba'da mautihima abirruhuma bihi. Ada salah seorang sahabat Ansor matur ke Kanjeng Nabi, Guste Kanjeng Nabi, apa masih ada hal yang bisa kami kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami setelah kedua orang tua kami wafat? Mangkana pas edo buaki sarang Kanjeng Nabi, na'am khisalun arba, iya ada 4 hal. Kenapa 4 hal Kak Dinto? Pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan ke kedua orang tua. Nomor 2 al-istighfaru lahuma, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan dan nyonaki sepora ka orang sepo 2. Nomor 2 infadhu ahdihima, nerosaki lampan sesai dari orang sepo 2, memenuhi cita-cita yang belum terwujud dari orang sepo 2, mewujudkan keinginan-keinginan yang belum terlaksana dari orang sepo 2. Wa ikramu sadiqihima ben amul jaaki cakancana orang sepo 2, wasilatur rahim alladzi la rahima laka illa min kibalihima, memperkuat ikatan silaturahim. Hadis yang seyogyanya digunakan untuk bektena anak kareng sepo neka ben kula dianalogkan juga digunakan dak ke bektena santri dak ke guru seperti momen pada hari ini. Artena bektena santri ke guru Kak Dinto bisa menggunakan hadis yang menjelaskan bektena anak kareng sepo, di mana hadis dijadikan penafsir ke ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang dikategorikan dengan tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Anapa maksudnya para tretan? Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din Adabu rajjaha ba'dul ulama haqqas saykhi ala talamidihi ala haqqil walidi ala auladihi. Sebagian para ulama mengunggulkan haknya seorang guru kepada santrinya lebih tinggi daripada haknya orang tua kepada putranya. Akhirnya itu buaki para tretan dalam salah setong syair seayatoraki sarang al-imam Syauqibik, salah seorang penyair. Beliau menyatakan, uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa innalani min walidi albirru wasyarafu al-izzu wasyarafu. Pada saya penikah uqaddimu ustadi ala fadli walidi
wa innalani min walidi al-izzu wasyarafu. Fadzaka, maksudnya saya kocak fadzaka Kak Dinto adalah guru ustadi. Fadzaka murabbur ruh war ruhu jauharu wa hadza orang sepo murabbul jismi wal jismu sadafu. Jadi Imam Syauqi Bik Adabu Kiai Haji Badrus Shadiq halan Dabuna Imam Syauqi Bik sepenikah uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa innalani min walidi al-izzu wasyarafu. Saya mendahulukan guru saya dari mengutamakan orang tua saya, walaupun dari orang tua saya telah saya dapatkan kemuliaan dan keluhuran. Kenapa demikian? Fadzaka karena guru, murabbur ruh war ruhu jauharu, karena guru adalah murabbur ruh, makanya sering kita sebut murabbi ruhina, murabbur ruh. Wa hadza murabbul jismi wal jismu sadafu. Sementara ruh adalah jauhar pada ban mutiara. Sementara orang sepo nikah murabbul jismi, se arabet se memenuhi kebutuhan fisik jismi, wal jismu sadafu. Sementara jism itu hanyalah tempat kotak daripada mutiara, rangkah dari mutiara. Mangkana dalam setong riwayat buaki abauka salasatun, orang sepona panjenengan nikah beda telok. Senomor setong abukal ladzi waladaka, orang sepo secara biologis yang menjadi penyebab kelahiran kita. Senomor dua adalah abukal ladzi zawwajaka ibnatahu, orang sepo yang menikahkan panjenengan dengan putrinya, berarti pasera matua. Senomor telo adalah abukal ladzi allamaka, orang sepo semulang panjenengan iki Kak Dinto guru. Wa hadza yang paling dekat nikah abukal ladzi allamaka adalah afdaluhum, paling utama dari telo orang sepo nikah. Sehingga dari situlah kemudian Syauqi Bik menyampaikan syair uqaddimu walidi ala fadli ustadi wa innalani min walidi al-izzu wasyarafu. Fadzaka murabbur ruh war ruhu jauharu wa hadza murabbul jismi wal jismu sadafu. Maka mengkiaskan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban atau tata cara para putra abekte kareng sepo egebei etarik ka santri abekte ka guru, maka Kak Dinto dikenal dengan istilah kias aulawi, lebih-lebih. Walaupun dekik saya terakhir Gento, ketika abekte na santri kareng sepo nikah putra kareng sepo adalah memperkuat silaturahim kekeluargaan, berarti mun abekte na santri ka guru Kak Dinto memperkuat ikatan antar alumni. Nika terjemahannya. Karena kalau beda guru beda alumni, kita pangabekten. Bagaimana dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka saya pertama nikah para teritan napa gila as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan dan membacakan istighfar. Dari nikah doa dan istighfar Kak Dinto dalam proses ngabek tidak ka orang sepo, ngabek tidak ka guru, lebih-lebih pas tambahin kalaban pemausan selain tidak hanya doa dengan istighfar, tambahin kalaban sholawat, tambahin kalaban pemausan qiraatul ayat al-mukhtarah minal Quran, bacaan ayat-ayat pilihan daripada Al-Quran. Contohnya seperti pemausan awal
surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Muawwidatain, ayat kursi ben sampai tawarata pas etambai kala ben tahmid, etambai kadang kala ben tasbih, etambai kala ben takbir, etambai kala ben hauqalah, etambai kala ben dua kalimat se khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani 'indar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalaban pemausan selain etambai kalaban qiraati suratil yasin, bagian daripada ayat-ayat pilihan dalam Al-Qur'an pas setuju bacaan kak dinto erengkes dalam satu nomenklatur yang kita kenal kalaban tahlil atau betahlilan. Jadi mau tanya aki antara deemah antara tahlil makna natibi tahlil kak dinto la ilaha illallah. Tapi nikah benih cuma seemaus la ilaha illallah. Nikah cai poncakan santre segi ajar balaghah itu dikenal dengan istilah majas mursal. Jadi majas mursal kak dinto alaqohnya bukan alaqoh musabahah, tapi alaqohnya ada kulliyah juz'iyah, ada haliyah mahalliyah, ada bi'tibari makana bi'tibari ma yakun. Nikah majas mursal. Napa kulliyah juz'iyah bisa min itlaqil juz wa iradatil kul, bisa min itlaqil kul wa iradatil juz. Saya sebut sebagian saya karep sakabina, saya sebut sakabina saya karep sebagian. Jadi ketika kula ben sampian kak dinto ngocak entar tahlil, sementara esena kak dinto beni coma qaulu la ilaha illallah seemaus, berarti nikah masuk kategori majas mursal. Alaqohnya adalah kulliyah juz'iyah, tepatnya min itlaqil juz wa iradatil kul. Jadi saya kocak sebagian saya karep pagi sakabina, karena mau kocak sakabina ini keruwet. Entar ada mah ban tara tahlil, istighfar, sholawat, doa, al-ikhlas, muawwidatain, awal baqarah, akhir baqarah, ayat kursi lancong geluh sing ngidingahin ada ger sengkah. Jadi cukup sebut entar tahlil. Berarti kini kacaan para santreh termasuk min itlaqil juz wa iradatil kul. Seekala dari kamma dasara dalam hadis kala as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, seeke bayi penafsir dek kadebu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi mana tanya aki kamma dalilah hol nang Al-Qur'an gini kan ayat pak lekor surat Al-Isra saya tafsirin kalaban hadis saya riwayataki sarang Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah kalaban metode tafsirul Quran bis sunnah saya nukil sarang salah seorang ulama nyamana Asy-Syaikh Az-Zuhaili dalam at-tafsirul munir fil aqidati was syari'ati wal manhaj. Jadi ini kamu beda saya tak terima ki pabeli ka kela beni ojaan gula jamaah riwayat aki. Lah nika kapra nang sare-are kula sampeyan ni kapra sebut situng contoh akan antar bangan nika. Mun tanya aki antara ada emah jawabannya situng antara solawatan. Kadang udah ngocak solawat beda tambahan. Ketika an itu sudah menjadi tradisi. Tahlil qaulu la ilaha illallah, ketika tahlilan itu sudah rangkaian acara pun, jadi tradisi pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Cakacane mau ditanya aki antara ada emah antara solawatan. Padahal saya baca benih solawat melolo. Kadang beda saya protes, encan solawatan. Madong seborang saya baca. Nyamana solawatan nika bedena. Dalam beda solawat, keng benih solawat tok. Beda madaih nabawiyah. Kenapa? Madaih nabawiyah. Itu bukan solawat. Bukan solawat. Jadi bedanya mana madaih nabawiyah, pujian dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Benih solawat, niki nyaman madaih nabawiyah, pujian. Dari contoh saya biasa baca kasa benih solawat kasa nyaman madaih, pujian Kanjeng Nabi. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Selebih genteng dari ajunan
tidak pernah dilihat sekejap mata pun. Itu pujian. Mereka salah seorang penyair asal seakebai dari orang-orang Nasrani nyamana Hasan seesewa ben orang-orang kufar Quraisy untuk membuat syair kaangkui ngocai ke Kanjeng Nabi. Dia ketika disewa ada, saya tidak bisa membuat syair mencaci seseorang sebelum saya tahu orangnya. Ternyata esro ngambek Kanjeng Nabi eka bela tempatnya neliti 2 hari kehidupan Kanjeng Nabi, malah syair aube dan dia bersahadat setelah bangga kepada Rasulullah. Tak jadi masuk, tak jadi ngocai Kanjeng Nabi, malah membuat syair ini. Napa saya kocaki? Yang lebih tampan daripada engkau ya Rasul tidak pernah dilihat sekejap mata pun. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u. Selebih saya, selebih bagus, lebih gegek sarang ajunan ya Rasul tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Qulinta mubarra'an min kulli aibin. Ajunan diciptakan terbebas dari segala macam kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan dari kesempurnaannya ajunan diciptakan seperti yang ajunan kehendaki, dari keserasian, dari keindahan tubuh, badan, fisik, napa boleh khuluknya, dari khalqihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas akhirnya diibaratkan beliau sama dengan rembulan yang walaupun sinarnya menerangi terhadap seluruh jagat raya, tapi sedap ketika dipandang oleh mata. Pas baca benak kana qamarun 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 sidran nabi qamarun
Nika madaih nabawiyah atau al-madih al-mustafa. Bini sholawat. Makanya bahasa Indonesia aki gitu. Mon komarun lapal kapi sampean. Wa kaful mustafa kal wardinati. Wa itruhu yabqa idza massat ayati. Terjemahannya pasti tangannya bagai mawar yang mekar, harumnya abadi kala dipegang tangan, suka memberi kepada setiap insan. Wa amma nawaluha kullal ibadi habibullah ya khairal baraya, kekasih Allah sebaiknya insan. Terjemah nikah tak pati umum karena nikah versi an-Nahl. Terjemah nah maksudnya jadi kita pati umum komarun umum gini. Nah tapi beda versi kenapa kasar bening, beda versinya bening, pada kan tergantung versinya bening. Purnama nanti di purnama gitu karena sudah purnama dugan gedang kan mereka wajamil dugan gedang purnama dugan gedang itu kan versi, tapi maksudnya mendekatkan pemahamannya ke masyarakat kalau ini adalah aleman pujian ke Kanjeng Nabi. Saya sholawat lain dengan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rasulullah salatullah salamullah salawat. Pada saya beni sholawat pada munajat bukan sholawat, munajat banyak contoh. Saya zikru asma'illah al-husna kalimah musyarrafah banyak. Saya Allah banyak kali versi. Ada yang munajat ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-insan bahrul jud dikmal yan juntunana bil ghufran ya Hannan kapi ini ke pesetong nyamai orang sejak sholat padahal benih sholawat kapi yang muni kocak kapi kan ruwet tardem antara sholawat antara doa antara munajat antara madaih nabawiyah antara tausiah kan esen ini kan beda se tausiah beda se tapi orang nyebut setong antara sholawat berarti ini kenyamanan min itlaqil juz wa iradatil kul pon cokop sholawat aja ada yang ibu pesenin ajunan abu dabu sambil sholawatan sini terus lagi sepenting nemu contoh pon dua banyak sholawat nah kok orang isi dari kian mon sholawatan si banyak deki malam kan lagi pojokan di lakukan tadi gua malam deki malam sholawatan oke banyak untuk sholawat nah 2 jam lebih sholawat nama loloh nah ini kak contoh baca dengan bakon jadi nyaman gula negero soro gila terok bunten apa saya soro selawat ini kan contoh lah ini yang dijadikan dasar di kita benika pun kecil lampa para tretan lampa si ampun lampani mulai bilen
acara-acara ketika dinto nikah ampun elampuani dari kak disah. Makanya sebutake sarang al-Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kemudian kita menyuguhkan makanan lastari kak dinto kuleben ajunan, kemudian membacakan kalimah-kalimah musyarrafah, membacakan kalimah tayyibah, membacakan kalimah tauhid, dipadu dengan al-ayat al-mukhtara minal Quran al-Karim, pembacaan ayat-ayat Al-Quran ben sampai Torotah. Ini adalah tradisi seampun kapra terjadi sejak zaman sahabat. Jadi disebut dalam Al-Hawil Fatawi, walaupun dibahasakan ekasa masalah it'amut ta'am sab'ata ayyam pada hari kematian. Jadi beliau menyatakan fal ula anna sunnatal it'am sab'ata ayyam balagani annaha mustamirratun fi Makkah wa fil Madinah fal zahir annaha lam tutrak min ahdi sahabati ila zamanina al-an. Ini kakapi masuk dalam kategori bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Sekonik gula masuk ke ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana diminta tadi. Karena apa para tretan? Coba kita pahami ahlus sunnah wal jamaah nikah terdiri dari 3 kata. Terdiri dari 3 kata. Saya pertama ahlun, saya nomor 2 as-sunnah, saya nomor 3 al-jamaah. Karena nikah terdiri dari 3 kata, memahami ahlus sunnah wal jamaah harus dipahami 3 kata yang membentuk term ahlus sunnah wal jamaah. Pertama ahlun. Napa ahlun? Banyak makna ahlun itu. Banyak kata ahlun dalam Al-Quran dan juga banyak makna. Mengenai Al-Quran kata ahlun nikah beda sia bermakna keluarga, beda sia makna napanya mana iki makna keluarga, beda sia makna penduduk. Jadi ahlun nikah wa in khiftum siqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahi yuwaffiqillah bainahuma. Ahlun bermakna keluarga. Termasuk doanya Nabi Musa waj'alli waziran min ahli, untuk memohon agar Nabi Harun itu juga menjadi nabi. Itu ahlun bernama keluarga. Bada ahlun kak dinto yang bermakna penduduk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Berarti ahlun bermakna penduduk. Tapi ahlun dalam akronim ahlus sunnah wal jamaah artinya adalah pengikut. Pengikut. Jadi ahlul jannah itu artinya penduduk surga. Tapi ahlus sunnah, ahlun maknanya apa? Pengikut. As-sunnah. Napa as-sunnah? Lah dari kata as-sunnah ini kakula sampian harus memahami. Katinapa amalia nahdiyah. Ki sunnah mun bi kula sampian pabeli kepada salah satu hukum taklifi. Artena sunnah saya ajari nak kanak mulai ki ajar sefina. Ki pertama nangi baba ajar mabade. Napa sunnah? Sebagai bagian daripada hukum taklifi ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Berarti hukum sunat mun sunat berarti kenikah sunnah menurut definisi dalam usul dalam konteks hukum taklifi. Tapi sunnah dalam ilmu hadis lain boleh maknanya. Ketika menyebut sunnah dalam ilmu hadis maka artinya sunnah apa? Ma sadara anin nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang berasal dari Gusti Kanjeng Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Tapi sunnah yang masuk dalam akronim ahlus sunnah wal jamaah bukan itu pengertiannya. Sunnah nikah pengertiannya dalam konteks teologi sebagaimana disampaikan oleh Hadratus Syekh dalam risalah ahli sunnah wal jamaah, mengutip dari takrib yang disampaikan oleh Al-Isfiraini Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa yang disebut dengan as-sunnah adalah at-tariqatul mardiyatu al-maslukatu fid din salakaha Rasulullah aw man huwa alamun fid din kas sahabati ridwanullah ta'ala alaihim liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid.
Jadi yang dikatakan sunnah ini kan apa? Sunnah menurut istilah adalah jejak yang diridhoi, jalan yang diridhoi, yang dijadikan pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang punya otoritas dalam agama seperti para sahabat dan lainnya para sahabat termasuk para ulama yang muktabar. Ini sunnah. Jadi sunnah tidak hanya merujuk kepada Rasulullah. Makanya nangi kanto jangan sampai mempeta kompli antarna kanjeng Nabi sarang para sahabat. Seperti saya buat Kiai Maksum gila. Bagaimana propaganda yang dilakukan orang-orang di luar kita menyerang Amalia Kula Ajunan. Pas muncul Ki Pangki Zanika. Mun sampian atarawih dupolo rokaat witira telo berarti sampian norok Sayyidina Umar. Mun sampian atarawih belum rokaat witira telo sampung berarti sampian norok Kanjeng Nabi. Pas tanya aki norok Sayyidina Umar napa norok Kanjeng Nabi? Norok Sayyidina Umar napa norok Kanjeng Nabi? Kini saya tanya minta torkop. Kenapa? Karena memposisikan Rasulullah dengan sahabat berbanding terbalik. Padahal tidak boleh seperti itu. Yang seakan-akan bila kula panjenengan norok Sayyidina Umar, kula panjenengan tak norok Kanjeng. Jadi seakan-akan ketika kita ikut Sayyidina Umar, kita tidak ikut Rasulullah. Berarti kan epeta kompli nih kah? Padahal yang benar bagaimana? Kula ajunan ngirengkan Sayyidina Umar dalam memahami sunnah Rasulullah karena tak saya lebih paham terhadap sunnah kecuali tingkat sahabat. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah pada bagian depan beliau memberikan contoh sanika. Mun sampian tanya aki orang tatkala terkesan ada sesuatu yang beda antara Al-Quran dengan sunnah sampian norok kamah norok Al-Quran apa norok sunnah? Norok Al-Quran apa norok sunnah? Banyak yang jawab norok Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber pertama dan utama. Pas contoh aki sarang Imam Syatibi dalam Al-Quran sebutaki as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Orang yang mencuri potong tangan. Kama tanang nika, tanang nika kama, tanang nika di kantor ke nika tanang ke nika. Saboran. Mun kocak tanang nika bini ke tanang nika tanang nika tanang. Dalam tanang ada beberapa jus. Nika nyaman apa? Kriki usbu. Nekanya mana? Tabun pakde batnul kaf. Nekanya mana? Zuhrul kaf. Nekanya mana? Napa neka? Pakle disebut dengan kuain. Nekanya mana? Adud lengan. Nekanya mana? Mirfak atau becong cengkol. Nekanya mana? Nah ini kata apa nika? Nika nyaman bahu keng mencandeng meture bau pah buru kebudi ini bau dalam bahasa Indonesia ini bahu keng mencanggul lembian yang tak nemu bahasa lengan atas nika saat nika adut nika kataf nika buru bau tapi mencanggul sambian bau nika kantong lah nika bau sebetulnya dalam bahasa Indonesia ini item-itemnya tangan nika nyaman ibet albek kepek gini saya bau gini kan ibet itu unsur daripada yat banyak nih kayak yat kepi nih ketanang kepi berarti mon orang ngecok potong tangan togel kan nikah paham gitu ternyata orang ngecok dipotong tidak ke sini potong kan pagelengan tanah berarti norok hadis napa norok Al-Quran norok Al-Quran apa norok sunnah? Jangan pernah dikatakan na'malu bis sunnah wa natrakul Quran. Itu salah. Jangan pernah dikatakan kami beramal dengan sunnah meninggalkan Al-Quran. Itu salah. Yang benar bagaimana? Kami mengikuti sunnah dalam mempraktekkan dan memahami Al-Quran karena tidak ada yang lebih paham terhadap Al-Quran kecuali Gusti Kanjeng. Ketika Kanjeng Nabi menerjemahkan ya itulah
Makanya jak beta komplit antara sahabat ben Kanjeng Nabi. Jadi bila kelak Kiai Haji Maksum menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yayasan, jak beta komplit antara Kiai Maksum dengan Syekhona. Panapa saya atau laki Kiai Maksum kini kan rosaki cebuna Syekhona. Paham nggih? Bagi pah pada ngucap norak Kiai Maksum apa norak Kiai? Jak bahasa nikah. Norak Kiai Maksum berarti ngereng Kiai karena dia boleh debui sareng Kiai. Paham nggih? Berarti ketika kula ajunan dihadapkan pada kenyataan, sering orang nikah senikah. Mun adzan 2 ada Jumat norok Sayyidina Utsman, mun adzan sekalian norok Kanjeng Nabi. Saumpama tarawih 20 norok Sayyidina Umar, mun beluk norok Kanjeng Nabi. Kan dipisahkan. Padahal enggak begitu, itu pemahaman. Makanya balik mun bereng ngocak senikah. Dikatin apa hakikatan Kanjeng Nabi? Ini contoh, sekedar contoh. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang masalah solat malam Rasulullah yang pada waktu itu belum ada nama tarawih. Disebutaki shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadan wa shalla wara'ahu nasun. Rasulullah salat di satu malam di bulan Ramadan, di belakangnya kemudian diikuti oleh jamaah. Falam yakhruj fil laila ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah. Maka Kanjeng Nabi tidak keluar pada malam ketiga atau keempat. Di Bukhari tidak keluar pada malam ketiga, berarti Rasulullah cuma 2 malam. Di Sahih Muslim fir rabi'ah tidak keluar pada malam keempat, berarti Rasulullah cuma salat berjamaah 3 malam. Pas akhirat yang laku-laku Rasulullah adabu. Laqad ra'aitu ma sana'tum wa ma mana'ani al-khuruj illa anni khasitu an tufrada 'alaikum. Saya tahu apa yang kalian kerjakan tadi malam, nunggu-nunggu saya untuk sholat malam bulan Ramadan berjamaah, dan tidak saya lakukan yang menghalangi saya keluar karena saya khawatir itu diwajibkan bagi kalian. Akhirnya sholat malam nyamana qiyamul lail dilaksanakan sendiri-sendiri pada compok masing-masing, dan itu terjadi adalah isya akhir sebelum subuh. Itu terjadinya. Maresani terus asolat bang sebang sampai pada masa Sayyidina Umar. Akhirnya beliau berpikir, bagaimana seandainya orang sholat di malam bulan Ramadan ini disatukan di belakang imam yang bagus bacaannya. Ditunjuklah sahabat Ubay bin Ka'ab yang memang bagus suaranya untuk menjadi imam, dan ditetapkan jumlah rakaatnya karena sudah berjamaah. Rakaatnya adalah 20 rakaat dengan 10 salam, masing-masing salam 2 rakaat 1 salam, dan setiap 4 rakaat atau 2 salam ada tarwihatun wahidatun. Li'anna fihi khamsa tarwihatin, karena di situ ada 5 kali istirahat. Summiyat hadhihi sholawatu sholatat tarawih, karena di sini ada istirahat sampai 5 kali, maka dinamakan dengan sholat tarawih. Nah, nika para tretan mun ekocak tarawih ki nggak nik, berarti 20 rakaat. Mun ekocak tarawih saumpama kula sambian tak ekocak tarawih hanya qiyamul lail sarep karebeh. Mangken kadang-kadang edo-gado niatnya cepon ngereng Kanjeng Nabi. Mun ngereng Kanjeng Nabi tak usah berjamaah lakone para subuh. Mun saya nang masjid nih kakapi pas saya sabak nang isya awal rakaat tetap pagi kenikah Sayyidina Umar. Tapi apa yang terjadi ketika Sayyidina Umar menetapkan, akhirnya para sahabat semuanya mengatakan ni'matil bid'atu hadihi. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Bid'ah dalam pengertian yang tidak dilakukan di masa Rasulullah. Penetapan jumlah rakaat dilakukan secara berjamaah, ditaruh di isya awal bersama-sama di masjid. Itu Sayyidina Umar yang memprakarsai. Mangka namun sok-sok norok Kanjeng Nabi ki jasa nikah lakone para sopu apa jang ketibi nengero mana tau usah kalangkeun. Gini nikah para sopu gini nikah mun lakare tora. Mangkana jak sok-sok gini nikah epor campur kadang-kadang. Epor campur. Lah kemudian ada hadis yang menyatakan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzidu ala 11 rakaatan fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah tidak pernah menambahi lebih daripada 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan. Akhirat hadis nikah sareng salah seorang ahli hadis yang dibanggakan oleh orang-orang Wahabi eki kak ditok nyamana Nasiruddin Al-Albani etace kepada hadisnya taraweh, bahwa taraweh kak dinto tak lebih dari 11 berarti beluk bentelo. Padahal sareng dalam Irsyadus Syari
kak dito dalam syarana Bukhari Al-Qastalani adabu para tretan bahwa hadis kak dito dibawa ke witir, sehingga tidak boleh witir kak dito lebih dari 11. Kenapa mak ikiba ke witir? Karena ada fi Ramadan wala fi ghairihi. Ramadan dan selain Ramadan. Selain Ramadan kan tak ada taraweh. Berarti ikiba ke witir. Keng di orang-orang Wahabi, Salafi pas etajak ka taraweh, pas ikiba pembatasan cek taraweh kak dinto maksimal 11 ben witir. Jadi sebetulnya beni pas ngucak mun sampian dupolo norok Sayyidina Umar, mun sampian beluk norok Kanjeng Nabi, beni senika saya bener. Mun dupolo norok Sayyidina Umar dalam memahami sunnah Kanjeng Nabi, mun 11 norok Albani dalam memahami sunnah Kanjeng Nabi. Semangkin sampian pele norok Sayyidina Umar napa norok Albani. Nah kan jelas pun kadang-kadang kaki. Mun gelak pas Sayyidina Umar ben Kanjeng Nabi yang dipeta komplit lagi kinika cara-cara yang dilakukan oleh mereka. Nah kadang-kadang saya hadapi saya orang NU TV tak apa ngerti. Jadi akhirnya bingung tinggal serang gini. Kepada ben gelak gula ngaturaki tentang bagaimana haul, bagaimana tahlilan, duduknya seperti itu. Duduknya nggak gini kak. Lah gini kak, para tretan cara-cara kita untuk mencari hujjah, cara-cara kita untuk mencari dasar. Pada ben kemudian gula ben ajunan panglo. Karena kita melaksanakan maulid, karena kita melaksanakan serangkaian acara-acara, ada istighasa, ada tawassul dan lain sebagainya. Neka saya kadang-kadang kuleban sampian sering diserang oleh pihak-pihak lain dengan menggunakan satu kalimat inti. Saya sering disebut kalaban bid'ah ini katok. Karena hadisnya saya kapal lakar kullu bid'atin dhalalah ini katok saya teman-teman kita. Nah gini kamu lolos saya edok sodok kaki paburuman keaman. Lah nikah para kita memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya sekedar apa yang telah ditradisikan oleh Rasulullah, berarti juga yang dikembangkan oleh para sahabat dan orang-orang yang punya otoritas dalam agama. Termasuk anapa saya buaki Kanjeng Nabi dalam ngabdi kareng sepo ben guru kuliah kita tuntas kita cuma nyebut sekilas bedempak. Nomor setong as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Nomor 2 infadu ahdihima. Infadu ahdihima ini banyak pengertian. Beda saya ada bu nerosaki kebiasaan, beda saya ada buaki menuhi janjina, beda saya ada buaki mewujudkan cita-citanya yang belum terlaksana. Timun reng sepo teman ada bulan mbak engkok cong mon laka pareng ria ari bingkok terus sedekah akhirnya ke pondok ari bingkok teroki ngojak tero tapi kita merintah. Pas itu diterjemahkan ben potran ketika reng sepo nasete engkok tero cong jak saking ngandik recuk kene di saro tero gawe musalla pas beda TPK ternyata anak foto naik parengi mampu sareng Gusti Allah enggak saya ketero reng sepo maka diwujudkan. Ini termasuk bektena anak ke reng sepo infadu ahdihima. Napa boleh reng sepo sempat ajenci tapi tidak bisa dipenuhi. Itu yang harus dipenuhi karena janji kak itu minangka otang. Nah apa maksudnya kak mun kebagusan setoman etaman sarang orang sepo kemudian terosaki sarang nak foto maka akan menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Orang senaman lampan sebagus maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melanjutkan sampai hari kiamat. Ben orang semenaman tradisi secuba kebiasaan secuba maka dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang melanjutkan ila yaumil qiyamah. Makanya logika yang diambil di sini para tretan karena sunnah dari sisi bahasa itu juga dibagi menjadi dua, ada sunnatan hasanah, ada sunnatan sayyi'ah. Maka bid'ah sebagai kebalikan dari sunnah itu juga ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi saya dolalan saya sayyi'ah. Kalau tradisi yang baru yang diprakarsai tapi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa dikategorikan dengan bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah tapi ditopang oleh an-nusus asy-syar'iyyah, al-adillah asy-syar'iyyah, umumul adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil secara umum masuk mencakup di dalamnya, maka ini bukan sesuatu yang tercela. Sehingga al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Al-Baihaqi dalam Manaqibul Imam Asy-Syafi'i menyatakan al-muhdatsat minal umur darban. Ma yuwafiqu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa mahmudun wa ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa madmumun. Sesuatu yang baru itu dibagi menjadi dua. Satu, sesuatu yang baru yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan ijma', maka itu yang baru tapi dipuji.
karena tercakup dalam dalil. Yang kedua, sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan ijma', fahuwa madhmumun, maka itu dicela karena bertentangan dengan As-Sunnah. Maka tak satu aja nasi anyar kak dinto menjadi tercela. Jadi tercela na bareng si anyar polana bertentangan dengan syariat. Contohnya engak nikah tak ada aja mana Kanjeng Nabi lambe. Ngangkui son, ngangkui syutingan tak ada aja karsona tak ada lagi ya bila. Tapi nikah kan mendukung. Mun bah mangken pengajian ring sebanyak ngak nikah pas tada son apa tak peka gerungan gula tu. Mun pas pengajian mangken tada syuting nah kula kela nyebut dalil ke lanjung pas sampean tak apal nyari kan pas sampean dekik saya medek. Karena nikah beda syuting nah dekik karya atanya ke sendi syutingan. Ulang sampai sampean apal. Berarti nikah bareng anyar tapi tak bertentangan dengan syariat, malah adukung terlaksananya syariat dengan baik. Nikah bareng anyar tidak selamanya bareng anyar nikah dilarang. Dari situ dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah dilarang bukan karena barunya, tapi bid'ah dilarang karena pertentangannya dengan syariah. Dengan demikian, sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariah, maka itu termasuk diperintah walaupun tidak secara langsung. Kenapa? Ketika bicara bid'ah, maka kita juga harus paham tentang tarku. Kenapa tarku Kak Dinto? Tarku dalam usul itu disebut dengan tidak mengerjakannya Rasulullah terhadap sesuatu. Coba iyalah dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah ambil, lakukan, kerjakan. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan, bukan apa-apa yang tidak dilakukan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi adabu, idza amartukum bisai'in fa'tu bihi mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau saya perintah kalian mengerjakan sesuatu, lakukan semampu kalian, dan kalau saya melarang, tinggalkan. Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau saya tidak melakukan, jangan dilakukan. Berarti tidak selamanya apa yang tidak dikerjakan Rasulullah tidak boleh kita lakukan. Hanya kalau jelas bertentangan dengan syariat, jangan dilakukan. Tapi kalau didukung oleh dalil-dalil yang lain, penguatan terhadap pelaksanaan syariat, maka itu boleh dilakukan. Banyak contohnya. Sekolah alas kelas tak ada lah zaman Kanjeng Nabi. Saya bodoh ngak nih kata alas kelas lah mbak, makin beda ibtidaiyah, beda sanawiyah, beda aliyah, SD, SMP, SMA, beda gini kan. Tak ada zaman Kanjeng Nabi gini kan. Tapi kan itu tidak dikerjakan, bukan dilarang. Bukan dilarang. Maka namun beda saya maksa, kamu dalil ngak dia, tanya hakim biang, tanya dalil kada, di masa yang ngelarang, pada tak ada kan. Kan masih nyoroh ngangkui terok, ngangkui son, ngangkui sotengan. Tak kira nama pakai tegur mincen. Mau nyari dalil nggak gelak kesejarah. Seperti gula motor yawal ke panjenengan. Keng mon maksa sedekah balik. Ini masih ngelarang. Saya nomor telok. Abek teka reng sepo, abek teka guru. Ikramu sodikihima amul jaaki kancana reng sepo ben kancana guru. Saya nomor 4 wasilaturrahim. Alladzi la rahimalaka illa min qibalihima, memperkuat ikatan silaturahim yang tidak akan ada keluarga kalau tak ada orang sepuh. Mun kesantre memperkuat ikatan antar alumni, tak kira beda alumni mun tak ada guru. Berarti pektena santre ke guru ban ke pesantren diperkuat kalaban memperkuat jaringan dan ikatan antar alumni. Karena alumni punya dua peran penting. Pertama mewakili masyarakat ke pesantren, kedua mewakili pesantren ke masyarakat. Ketinapa mewakili masyarakat ke pesantren? Dan ketika mewakili pesantren ke masyarakat, sampaikan kepada masyarakat tentang apa yang ada pada pesantren. Tuntutan daripada penyelenggaraan pendidikan saat mangket yang sesuai dengan keinginan, animo dan kecenderungan masyarakat, yang juga harus dipenuhi dan dijawab oleh dunia pesantren. Sampaikan ke masyarakat, kenapa saya beda pondok. Masyarakat saya tak ngawuningi pondok beda kenapa atau raki di pesantren sudah ada unit ini, unit ini, unit ini. Ada perguruan tinggi di pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih dengan prodi ini, dengan jurusan ini, dengan fakultas ini. Diaturaki dak ka sateja masyarakat supaya masyarakat ngakeli dan merasa tercukupi keinginannya untuk kemudian putranya esabek ke pesantren. Sekaligus mewakili masyarakat dak ke pesantren. Aturaki kenapa yang menjadi keinginan masyarakat, harapan masyarakat terhadap pesantren, biar dibahas di tingkat kepengurusan pesantren, di tingkat yayasan pesantren. Karena pesantren tidak lain adalah sebagai produsen. Saya panapa saya produk nikah harus sesuai kalaban panapa saya titik kepentingan konsumen. Dan teori semangken sering disebut dengan link and match education.
Jadi konteks skala kebutuhan masyarakat dari output yang dikeluarkan oleh pesantren supaya akseptabilitasnya di tengah masyarakat itu tinggi dan akses manfaatnya langsung terserap ke sendi-sendi kebutuhan masyarakat dalam pengabdian kepada keumatan. Ini peran penting alumni. Jadi alumni de buna ke maksum gila benih sekitar apol kompol melolo unjuk gigi akan banyaknya kuantitas tidak. Tapi yang paling penting adalah kualitas. Bagaimana alumni memantapkan pengabdiannya kepada umat untuk menyampaikan pesan-pesan pesantren, atau sebaliknya memperkuat dan memperteguh khidmahnya kepada masyayikh dengan menyampaikan harapan-harapan masyarakat kepada pesantren, sehingga eksistensi dari pondok pesantren merupakan tanggung jawab besar alumni. Karena Kak Dinto ketika berlanjut para tretan maka akan menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti kepada para muassis, para pengasuh dan pendiri daripada pondok pesantren. Kak Dinto para tretan penyampaian materi sesuai dengan permintaan panitia ngiring panapa dipandu oleh moderator atau langsung ngiring kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kami silakan. Sebelumnya terkait dengan adanya pertanyaan dari panitia, Kak Dito dibatasi 3 pertanyaan mengingat waktu Kak Dito pukul 12 dan sebentar lagi Kak Dito beda Kiai Betul Swadik sebekal nyampaiaki dedebu ngere mana bibada selain iki 1 dari korda masing-masing iki. Namun sebelumnya Atina Kak Dito Kiai kebetulan Atina dari Kumeng, Atina katanya itu pertama gitu. Oke, monggo langsung ke depan. Oke, langsung ke depan. 1, 2, kurang 1 lagi. Ngereng, langsung ke depan. Oke, langsung ke depan. Cukup apun Kak Into. Sekaito Kiai, kaitannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhir-akhir Kak Dinto mengalami polarisasi atau klaim-klaim sepihak. Semisal dari kelompok yang tadi disebutkan oleh Kiai yang membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan amaliyah kita, baik sholawat, manakiban dan yang lain sebagainya, itu permasalahannya juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga kaitannya yang beredar pada saat ini Islam Salafi ataupun Islam radikal yang setiap statementnya, pendapat-pendapatnya selalu memusuhi ulama-ulama kita, bahkan memusuhi pemerintah, bahkan ingin mendirikan negara di atas negara. Kelompok tersebut juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Abah Maksud, kaitannya tema yang dipilih adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini agar supaya ada penajaman. Karena apa? Kalau tidak ada penajaman maka para alumni dari alumni awal terbang dan kami Miftahul Qulub dikhawatirkan nanti akan terikut kepada kelompok-kelompok yang secara sepihak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan argumentasi yang disampaikan. Jadi ciri khas dari anak dia mohon kepada Kiai untuk dipertegas biar jelas siapa kawan dan juga siapa lawan. Mau saudara Muhammad. Yang pertama, ngereng nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Iksaba, Kecamatan Sukodono, Kiai. Terima kasih atas waktunya. Baik, di era sekarang serangan-serangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya NU itu kalau boleh saya membagikan itu ada 2. Yang pertama serangan kepada amaliyah NU
dan itu sudah terjawab tadi dengan berbagai dalil yang sudah disampaikan oleh Kiai. Yang kedua, serangan-serangan itu tidak hanya kepada amaliyah-amaliyah NU, tetapi ada upaya-upaya membuat warga NU itu tidak percaya lagi kepada masyayikh-masyayikh NU. Contoh seperti misalnya banyak sekali isu-isu yang berbicara soal Kiai Haji Said Akil Sirot, isu-isu yang berbicara ketua NU yang sekarang Kiai Yahya Khalil Sakuf dan seterusnya. Dan kadang mereka memberikan data-data sehingga dari data-data itu banyak sekali warga NU yang tidak lagi percaya kepada pimpinan-pimpinan NU gitu, kepada masyayikh NU gitu. Dan bahkan memang kadang ada dari data-data itu, contoh misalnya ada kegiatan sholawatan di gereja dan seterusnya gitu. Kemudian pernyataan-pernyataan dari para tokoh NU itu sendiri yang menurut kami yang ini apa, yang masih awam ini gitu, kadang-kadang memang di luar koridor An-Nahdiyah seperti itu. Mohon penjelasannya bagaimana kemudian menyikapi gitu serangan-serangan yang ingin melemahkan kepercayaan masyarakat NU kepada masyayikh NU. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tinggal satu lagi. Monggo disebutkan nama dan asal daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Junia Galang dari Iksabar Randuagung. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi jika ada suatu kelompok atau organisasi yang paham alirannya itu berbeda dan itu seperti mengajak itu seperti mengajak dari aswaja ke organisasi tersebut atau kaumnya yang paham aliran. Itu bagaimana pendapat Pak Yai gitu, dan sarannya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus tentunya. Langsung jawab Kiai. Terima kasih. 3 pertanyaan. Pertama, ngalak bedeh moderator tanya tibi Mas Kun. Jadi sebenarnya kalau ada rebutan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah silahkan, karena memang term mereka term setong seekroyo orang banyak. Kadang beda guyonan, tapi lebih baik banyak pintu yang dimasuki orang sedikit daripada satu pintu rebutan orang banyak. Karena mon setong Ahlus Sunnah wal Jamaah rebu nih keberot kan. Tapi kita tidak boleh lepas dari kriteria. Jadi kula-kula belum menyelesaikan akronim Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru nyampe sunnah, tak terus lagi ke al Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti pengikut as-sunnah dan al Jamaah. As-sunnah tadi sudah saya sampaikan definisinya. Terus al Jamaah apa? Al Jamaah adalah ma ittafaqo alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menjadi kata sepakat dari para sahabat. Kata sepakat nikah seperti pakombaka para sahabat. Ciri daripada al-jamaah itu adalah selalu menjaga kekompakan dan kerukunan. Maka kriteria daripada al-jamaah adalah ahlus sunnati wal jamaati la yukaffiru ba'duhum ba'dha, falaysa fihim khilafun yujibu at-tabarri wat takfir, fala yaqa'una fi tanabudin wa tanaqudin, fahum ahlul haqqi wallahu yahfadul haqqa wa ahlahu. Ahlus Sunnah al Jamaah Kak Dinto tidak pernah mengkafirkan satu dengan yang lain, tak gampang memvonis. Karena kula ben sampian nikah beratnya dosa mengeluarkan satu orang Islam dari Islam karena ada istibah dengan kekufuran,
lebih berat dari memasukkan 1000 orang kafir ke dalam Islam karena ada istibah keislaman. Bedesetong muslim karena ada tuduhan-tuduhan nyelempang dari Islam kemudian evonis kafir. Setong orang Islam evonis kafir lebih berat etem penganggap saibu kafir sebagai seorang muslim karena ada penyerupaan dengan keislaman. Lalu bagaimana konsekuensi daripada Ahlussunnah wal Jamaah menjaga kerukunan dan kekompakan? Ini tak gampang memvonis. Mereka di samping punya prinsip at-tawasud at-tawazun juga punya prinsip tasamuh. Kuda tak bisa nyerangaki at-tawasud dan at-tawazun semakin karena waktu. At-tasamuh, apa at-tasamuh? Toleran. Toleran itu bukan membenarkan, tetapi memberikan ruang kepada masing-masing mengekspresikan ajaran dan keyakinannya sesuai kalaban penapa seeyanut. Maka konteksnya bagaimana? Kalau saya contohkan secara spesifik, dan gula Abdullah Samsul Arifin yang ingin menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya, dalam berislam dan gula memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya akidah madhab yang paling sesuai dalam menjalankan keislaman saya. Tapi ketika dan gula memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai madhab saya, dan gula menghargai mon beda tantretan se Syiah, tantretan se Wahabi dalam tanda petik, tantretan se Ahmadiyah dan se lain yang menganggap bahwasanya alirannya itu yang paling tepat bagi mereka. Itu yang disebut dengan toleran. Sebaliknya gula sebagai seorang umat beragama, maka saya akan mengatakan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Tapi ketika saya mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar, saya juga harus memberi ruang kepada saudara saya yang Kristen, yang Protestan, yang Hindu, yang Katolik, yang Buddha untuk menganggap agamanya sebagai jalan kebenaran mereka, tapi bukan jalan kebenaran menurut saya. Maka nengekan topi tenajan gula dan Mas Ulil, kalau panjenengan melihat jejak digitalnya ada debat dan gula sarang Ulil Absor Abdallah itu ada 3 jam. Sambian bisa iolaten perbedaannya tentang masalah semua agama itu benar. Bagi Tenggula, Islam satu-satunya agama yang benar. Tapi ketika saya mengatakan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, saya menghargai saudara saya yang Kristen yang menganggap Kristen adalah satu-satunya agama yang benar menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Keng regai silahkan mereka beribadah. Ahlussunnah wal Jamaah senegagia. Etajak boleh kalingkup yang lebih kuat. Di dalam menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya memilih Nahdlatul Ulama sebagai organisasi tempat saya menjalankan keislaman dan keindonesiaan saya sebagai umat Islam dan sebagai warga negara. Tapi ketika saya meyakini bahwa NU adalah yang paling tepat di mana saya berproses keangkui gelak, saya juga menghormati saudara saya yang di Al-Irsyad, saudara saya yang di Muhammadiyah, saudara saya yang di FPI, saudara saya yang di HTI, untuk menganggap bahwa jalan mereka adalah jalan yang pas menurut mereka, tapi bukan menurut saya. Nah, gini kan makna tolerannya, selama itu dibenarkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika itu sudah tidak dibenarkan di NKRI karena ada sekian proses-proses administratif dan hukum yang tidak dilengkapi, ya berarti sama dengan negara kita juga tidak mengakui terhadap eksistensi kekelompokan mereka, walaupun kita masih membiarkan kalau mereka berkeyakinan tanpa melakukan satu tindakan dan upaya. Cuma andik keyakinan kok ingin mendirikan negara Islam, cuma keinginan, akhirnya kajian tapi tidak melakukan satu aksi, kan belum bisa untuk kemudian divonis dan dilakukan tindakan. Silahkan, memang cuma ada debat, silahkan. Pon pada sini keerekan siapa deki presiden nah khalifah deki khalifah saya satunya ya khalifah Indonesia nyaman jadi ki naning kayak muda dapat kebagian jangankan gini ke jadi petenggi biar puan tak mare nampaknya ada buah gini ya silahkan kita tunggu, kita tidak menolak kok, kita tidak menolak tapi akan tertolak dengan karakter keindonesiaan itu sendiri dan kenapa si ampun diletakkan dalam dasar-dasar negara di sini. Makanya daerah mau beda orang yang nganggep Ahlussunnah wal Jamaah juga silahkan, tapi buktikan jangan-jangan mereka hanya berpegang kepada as-sunnah sesuai dengan pemahamannya.
Adakah mereka juga berprinsip kepada al-jamaah? Karena al-jamaah itu adalah mengedepankan kekompokan dan kebersamaan, sehingga tak gampang lah nyalaki orang lain, walaupun kemudian tak cocok ben panggil ini TV. Makanya ciri-ciri orang penganut Ahlussunnah wal Jamaah tak teman memvonis. Ya silahkan mereka melakukan itu, tapi jangan ganggu kita yang melakukan ini. Kula ben sampeyan nika isara dadi nyaruan. Ki menenang teh ada kuda nengenang, tapi mau netorot keluar matu, keng mau necanca make lebu ke dalam aing dan teh. Nah ini kan nyaruan. Ini mon beda saya kau pengkau tahu sana, no paling aki ke Rahman nih, kayak yoser nih kan gini kawan. Ya nyaruan, tapi tak jangan jaan. Keng mon bahaya canca sedeka. NU ini kata nangenang pun nyengak lah nyengak. NU ini kan menyeimbangkan cinta ke sahabat, menyeimbangkan cinta ke ahlul bait. Beda dengan mereka. Mereka bodoh sekadung senang tanda ke ahlul bait, bodoh sekadung lebur ke ahlul bait tanda ke sahabat. Itu mereka di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Mun kula sampeyan nyeimbangake. Mangkana kadang sampai baca dalam syair itu. Wahai umat pecinta Nabi Muhammad, cintai semua kerabat dan sahabat. Itu NU. Mencintai kerabat dan sahabat. Dari mana Nahdlatul Ulama kadin tomandang dek para habaib cimat nang NU. Cimat NU beda dua, nomor setong kiai, nomor dua habaib, nomor setong habaib, nomor dua kiai. Tapi dari mana mun beda habaib si macam pas tak pada ban koridor Ahlussunnah wal Jamaah nang NU yang gep Quran rosak. Dari mana Quran rosak baca tak kening itu tak nulai. Maksudnya dari mana? Ya tahu saya baca mun perintah tak kening toro. Tahu saya baca, tahu saya lakoni, sahsiana hormaten, kelakona cek toro. Muntang bengcak nukol habaib, nukol tengkan. Seborang bib, kuda tak nukol sambian boto nak kanjeng Nabi, dalam diri sambian ada dari nak kanjeng Nabi, keng kuda nukol tambeng bib. Jadi kan nikah, mon beda ustad, andi santri ye. Sini nikah, lambai jompo sini beda santri ye. Banyak santri ye mun tuki jompo lambai, apa sini nikah? Dua orang meler tak berjamaah seborang ye. Kula bening ngoko foto nak kanjeng Nabi, ngoko masih meler kula ini. Ya kok mau jemur nang yare sini kan. Kita tetap hormat. So saya ramun benih NU saya hormat. Sobung. Sare pun sobung. Benih cuma nang Indonesia, keliling gula keluar negara pun. Sobung yang dihormati seperti hormatan yang NU. Tapi kadang-kadang kelopai kau saya ngormat nih kan. Mau beri terlalu ngada bikin NU kiai napa hipototok sekali gini. Ini cuma kiai napa kalah ben majamaah lagi gini kan. Nah, ya kita tempatkan pada posisi itu, dan itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ngormati kepada ahlul bait. Kenapa? Karena keluarga Rasulullah itu punya kemuliaan karena zatnya, sementara ulama punya kemuliaan karena ilmunya. Lamun nek mumpah dua double nek. Tapi mun beda tengka setek kening baca, debu setek kening toro, anggap Quran rosak. Dari ma Quran rosak, baca tak kening tete nolai. Jadi saya sih ya, zatnya kita hormati. Keng perintah tak usah toro mun ni benih. Jadi mau beda hal ya saya tak cocok ya tak usah tero. Keng hormatin pribadinya hormatin karena di situ ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobung si andi konsep ngani kesalahan NU. Mon pas sobung NU, bah seborang editorot rek kuning Mekah makin lah ngojator nomor berapa tak ikan rek kan. Tak ikan rek kan. Ini kan luar biasa. Urusan ngaji tak tahu ning si penting ya. Ya keng kiai NU kudu membentengi iya. Mencok tak cocok nih tak benih saya akan lakuin kepada ke orang yang hormaten pribadina tapi tak usah torok bude buna ben tak usah torok rasa raken lu tak peminta namun tak kelar sini hikaknya ya men kelar torok aki nanya barok yang tak kelar cuma sampai lupa ke guru nasibi kelak pun terang aki dari rumah ke guru kadang-kadang beda dari sini sepawaran nih kak ini gula karena ngebela internal alumni nih kak pas guru nak kelopai tak enggak aja alumni nyebote bah tak enggak pas beda tak beda nggak nih kak banyak nggak gini kak doktrin saya salah gini kak kulawan sambian ngergei luar biasa cung napa boleh budak buna kening teku napa boleh perintah sesuai aturan syariat karena terjadi dua kemuliaan karena ilmu dan kemuliaan karena zatnya tapi mon budak buna tak kening teku kimpon sandeka jadi mon mangken tak berrepot dengan umun beda sini nyeleni pada bagi kahabi pagi sengan maksudnya pada ndi Malaysia jelas lagi gini ka para tretan le ini kak keseimbangannya jadi mun kayak ngaku Ahlussunnah wal Jamaah aki gini kak kula ben panjenengan jadi tidak gampang mengkafirkan tidak gampang menyesatkan tidak gampang menyalahkan tidak gampang mengerdilkan puan hidup berdampingan dengan orang lain
dengan siapapun. Pon toto lekas saya nomor berikutnya nika beda pertanyaan juga dari Sukodono menyerang NU dari amalia oknum warga NU. Artinya banyak orang nika para tretan menjustifikasi terhadap satu kelompok bukan dari buku ajarannya, bukan dari konstitusi resminya, tapi dari perilaku oknumnya yang salah. Kemudian beda orang datang ke kuburan, ketepaan warga NU. Mari sini ke kuburan yang ngesong, ngesiom-siom tak lanjut. Dengan cara-cara praktek yang salah di kuburan. Akhirnya mereka dipotret pas yangkep mereka ajarna NU. Itu salah yang memandang. Salah yang memandang. Panjenengan jelas lagi, muntero ninga NU, ceolaten kepada perilaku oknumnya. Karena warga NU nikah banyak. Warga NU nikah atusan juta, lebih dari 100 juta di Indonesia. Warga NU nikah. Mun dari orang 100 juta lebih nih kemudian potret perilakunya masing-masing dan dianggap mewakili organisasi, itu tidak fair. Karena bisa itu adalah perilaku orang yang salah. Semakin kalau ada hal yang dimuskilkan, mak bedengani kena orang NU cek ada ndak itu dalam ajaran NU. Di bukunya, di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di kutub Muktabarah yang dipegangi oleh warga Nahdlatul Ulama. Badan tenang kita NU sing ngajari nikah. Itu kan kebetulan tinggalan-tinggalan karena akumulasi kalaban akomodasina antara ajaran Islam dengan tradisi yang belum diverifikasi. Beda ngatanya mun beda setong tradisi netek telur, beda sema bela genteng, beda sema nabur beres. Lalu bagaimana kalau yang seperti itu? Ya kita sampaikan ada ndak dalam ajaran NU. Tapi kalau praktek itu di masyarakat betul-betul ada yang mengerjakan orang NU. Cuma nikah bukan ajarannya NU dan itu masih perlu dibenahi. Jadi menang NU mun beda telur sarojak tete. Sarotek-tek guring patuum ke tetangga. Ndak masalah mun sampeyan nabur beres kerja tabur nang lorong, tabur ke porde, yang miskin. Insyaallah banyak manfaat tau tabung lakan langsung dibagi ke mano bi ka jam tak apa-apa. Nah, ketika perilaku-perilaku seperti ini muncul, jangan langsung divonis kalau ini adalah perilaku NU. Tapi ini adalah warganya, mana warga oknum banyak. Toremon sampean makin tak partaja. Pas nyari senok bejenengi kantor. Tanya aki KTP. Kira-kira Islam napa Kristen sebenarnya? Bicara yang lakar kolong orang Islam kapi. Tapi jangan divonis orang Islam nyenok antek ku nang Amerika. Banyak Kristen nasa nyenok. Koruptor nang kantor. Banyak Islam. Tekku nang Singapura. Ya jangan memvonis seperti itu karena memang warga NU banyak medem nang manggesan melak ketemu orang NU. Apa kemudian organisasi harus bertanggung jawab dengan seluruh perilaku itu? Tidak. Perilaku yang harus kita tanggung adalah perilaku yang memang diajarkan secara konstitusional dalam organisasi. Menang NU ya jadi nggak nikah, pas nikah kelakoh pasti ada dalilnya dalam Nahdlatul Ulama. Tok petok Pak Bolo nyatos nyibuk itu sudah disepakati di NU. Tahlilan dan lain sebagainya, solawatan, burdaan, berzanjian pasti ada argumennya. Kengmon mereka abai ke tibi, kalau aku abai ke tibi, tengka abai ke tibi, ketepaan orang NU mon parlo pengurus NU, tapi tidak pernah diajarkan di dalam organisasi, maka NU jangan disuruh bertanggung jawab dengan perilaku itu, karena itu adalah perilaku individu yang kebetulan dia warga NU. Tak bisa. Pada Islam selalu bertanggung jawab karena ngicok. Orang Islam ngicok, gimana tanggung jawabnya Islam? Jadi orang Islam tak ngoleaki keng orang yang semelang. Tak bisa. Orang Islam nyenok, Islam kan tak ngoleaki. Yang tepat umat Islam aja yang kebetulan nggak gini kebetulan namangkan lagi nikah jadi mereka biasa pun dan itu dibesar-besarkan dijadikan sebagai truth untuk kemudian merendahkan kita semua ejo paraja seakan-akan NU seperti itu tidak lagi nikah. Lalu bagaimana misalkan dari kenapa saya laksanakan Kiai Said Agil, Gus Yahya ya kan karena saya menilai saya kadang sini nilai ini kata duga membaca Kiai Said menyatakan A, menyatakan B, menyatakan C kemudian potong mari sini tanggapen saya nanggape tak duga mari sini maca ayat tok peletok itu orang saya parta aja cering maca ayat atau peletok kan kita duga gini kan ya terlepas bagaimana pandangan-pandangan Kiai Said memang beliau itu doktornya Umul Qura
santri kerap ya mari S1 Jogja, S2, S2, S3 boleh nang Umul Qura. Disertasinya juga summa cum laude. Jadi termasuk mumtaz jiddan, level paling tinggi. Hafal Al-Qur'an, menguasai banyak tafsir. Lapas kemudian kalau gun pola na beda debu setai keduke pas potong. Mari sini ke pas terangai. Padahal kan nggak gini kayak si kemarin beredar. Seorang banyak saya nanggap gini. Keng saya nanggap tak duke benih kenangan. Benih kenangan pada Nabi Masai kemudian pas tek norak bentah. Tahu sarok norak bentah gini. Benih makom. Tahu sarok norok pasti ngeritiki perbuatannya para Masai mun tak duke. Sekarang makom santri lah santri tahu sagong ke diri gini kah. Bajeng kadang-kadang kan tak duke. Are mak kiai ben ria jareng benih makom tahu sarok norok anilai santri lah nenang lah napa sedebuna potorana lah lakon mun tak duke. Gila gula ban sampean mun mikir gini kah. Gila pada ban santri sekolah coba nilai ki asar seneka tak duke kan tak duke banyak hal-hal saya tak yan lah ini kan mon gula ban sampean ini pote kan tak ada guru sininya lah ini kalau gila ban lengak nikah ban nyaman tak pada repot sampean jadi santri ini pote ini tak pada repot saya repotnya jadi santri si kiai na kadang ni benian saking nika saya repot nika tapi kan gula sampean beni makoma menilai itu kan permainan kata misalkan ke Said Suram berin kan ada bu bahwa tidak ada di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang sifat wujud ya maksudnya ayat yang menjelaskan tentang wujud sebagai salah setong sifat wajib tapi itu dipahami dari berbagai macam konsekuensi dari ayat yang tidak secara tegas seperti itu yang itulah yang kemudian dirumuskan menjadi sifat nomor setong dari mana aqaid sekat dalam sifat wajib pasera saya meletakkan yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena berangkat dari satu realitas di antaranya yang sering dimainkan saking bahasa Indonesia akibat para sufi kita ada karena adanya zat yang maha ada yang telah ada sebelum segala sesuatu yang ada itu ada dan setelah segala sesuatu yang ada menjadi tidak ada di mana yang ada itu telah ada sebelum kata ada itu ada dan sebelum kata tidak ada itu ada. Justru segala sesuatu yang ada adanya karena yang maha ada yang telah ada sebelum sesuatu itu ada. Ini kan mereka bela kan dumeng orang ini. Padahal dari situ kemudian muncul yang disebut dengan sifat wujud. Jadi kalau kita menanyakan bagaimana Allah itu kan disebut ismun lidzatil wajibil wujud al mustahiq li jami'il mahamid. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan wajibil wujud itu bukan wajib ada, mesti ada. Lakar pasti ada. Yang adanya karena sesuatu yang ada itu ada karena ada yang maha ada. Kalau tidak ada yang ada maka semua yang ada itu menjadi tidak ada. Dan yang ada itu telah ada sebelum yang ada ini ada dan setelah yang ada ini tidak ada. Dan bahkan itu ada sebelum kata ada dan tidak ada itu ada. Justru adanya kita karena ada yang maha ada. Wah ini kan satu pernyataan-pernyataan yang disampaikan orang tasawuf untuk memantapkan terhadap sifat aqaid sekat beda si tak duke media tong potong bah kemudian mereka nikah katanya siapa kata wujud tidak ada saya sebut tadi lagi salah macan Al-Quran kita tepak jadi lanjeng pandan karena kita kening bencana kena TPK kan merebut gini kan meserebek kesimpulan TPK gini lengak gini ketika benih kandangan menilai itu benih kandangan saya boreng atau ngengak gini kata akhir beda pengaruh dan kepada tokoh-tokoh yang itu kenapa karena memang sudah iya dua apa nah rata-rata seorang iya dua apa nah iya dua bahasa nah iya dua kayak apa kan jauh sekali iya dua apa nah gue sampean pada santri pon saya pon neliti kan cuma baabean kan tak petirok norok ngak gini kayak lagi nelpon saya beres ngalah sini kayak jadi intinya ngak gini kah. Jadi kalau ada orang yang memotret ya kita tunjukkan apakah ini memang perilaku daripada aturan organisasi dan lain sebagainya lah mungkin saya punya terakhir nikah terkait dengan lawatan atau kehadiran Gus Yahya sebelum maju ke Israel dan sebagainya apa yang menjadi target di sana kalau kita melakukan pola hubungan diplomasi tapi kemudian memutus mata rantai komunikasi kan repot kehadiran ke sana justru memperjuangkan hak-hak orang Palestina dan beliau berbicara atas nama warga Nahdien dan bangsa Indonesia bagaimana bersikap pembelaannya terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Coba perangaki pidatonya seperti apa. Jadi pidato nanti perangaki kebetulan pidatonya bahasa Inggris. Saya kira tak tahu bahasa Inggris. Tinggi terjemahaki itu kan diplomasi yang disampaikan datang ke sana itu
melanjutkan kenika untuk menjelaskan beberapa hal itu bagaimana sikap terhadap Palestina seperti yang diperjuangkan oleh orang-orang di Indonesia. Kula ben sambian mau demo kan paling pol ke Sorbeje. Ademo paling pol ke Sorbeje ke kedutaan Palestina sero ke bele kedutaan besar mah. Nah, kasar Israel kan tado, mulai ko bola bon pemerintah kakasakan ki lanceun. Mulakar punya kesempatan salah sitong dipanjenengan ditarik ke sana, diajak untuk bermusyawarah. Kenapa tidak dilakukan? Apakah kemudian ketika datang kemudian akan dikatakan kalau itu sudah Yahudi? Lalu bagaimana ketika Rasulullah mengutus juru runding untuk berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi pada saat akan melakukan pembukaan Mekah ketika Rasulullah dihalangi sampai muncul berbagai macam perjanjian di antaranya Hudaibiyah? Apakah kemudian orang yang diutus berdiplomasi akan dikatakan Yahudi karena ketemu dengan orang Yahudi? Nah kan beri kan lain ketika para siapa? Gus Yahya Yahudi ruang. Nah bahaya ngucap gini kan. Ya petemu kada, dialog kada dan seperti ya biasalah nyaman NU ni raja kipon nggak gini kan. Cuma memang kita berharap Benten Kule Tibi menyampaikan kepada calon-calon ketua umum pada waktu itu di PWNU Jawa Timur karena Tenggulai perintah ben Masayih yang akan menjadi ketua umum NU ini hendaknya ngirit bicara. Jangan sampai ini ke internal nih kan. Jangan sampai menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Anapa niser pengurus cabang, pengurus MBC, pengurus ranting malah tak jadi ahli tafsir, si tak teman ia jadi tafsir. Akhir hanya menafsirkan perilaku itu kalau ben keyakinan karena aja gemar warna organisasi. Di Pudin teger posang nyari dalil ini kan. Ya, tapi itu secara pribadi sudah kami sampaikan dan ini menjadi catatan lah insya Allah nanti untuk sama-sama ke depannya nggak gini. Jadi kalau sampean tak usah kaget ketika ada orang tak senang karena ini karaja, maka NU tidak harus bertanggung jawab para teretan atas sesuatu yang itu tidak menjadi ajaran dan aturan organisasi tapi hanya menjadi perilaku daripada oknumnya. Kula ban sampean akan salah kalau memvonis sesuatu dari perilaku warganya yang tidak tepat bukan dari ajarannya. Makanya nang MUI ketika melihat satu kelompok nikah sesat atau tidak bukan dari perilakunya tok tapi harus dikonfirmasi dari buku dan ajarannya. Takok perilaku itu perilaku pribadi. Perilaku pribadi bedereng NU pas kemudian nyonson minyan, bedereng NU pas kemudiannya nengi perapatan guna apa? Tajin macam-macam. Pas itu mau kebela itu amaliyanya NU bukan. Itu bukan amaliyanya NU. Keng saya ngelakau gini kamu tanya aki NU. NU bibambana NU. Mon baluan di Kartano foto udah ada. Keng kiknya beun tajin di perapatan. Apakah itu amali NU? Bukan. Apakah itu dilakukan orang NU? Iya. Tapi itu bukan cerminan daripada amalia organisasi. Lah itu harus kita jelaskan. Orang NU ramon ke kuburan di sor-selosor. Iya jadi keng orang. Keng orang. Bo ada orang ntar ke kuburan, kemudian kalau arogan tak kodungan debak ke kuburan nabur kempeng pah nyengke. Beda. Sera orang NU. Tapi apa itu ajaran NU? Bukan. Mun NU muntar ke kuburan niatnya dua. Nomor setong maingat mate, nomor dua adu aki orang mate. Mon beda lebih dari kinikah kelakuan orang NU kita ngerti ke NU benih kelakuan NU tapi kelakuan orang paham gitu. Nah ini yang harus disampaikan. Saya terakhir bagaimana kita bersikap dengan organisasi yang berbeda pada hal yang berbeda kita toleran, pada hal yang sama kita saling menguatkan. Mon beda terjadi perbedaan toreh saling menghargai selama mereka tidak melukai. Kican gila ke NU, mun mereka melakukan aktivitasnya sendiri tapi tidak mengganggu kita juga menghormati mereka. Keng mun ganggu cak macam mun ganggu banyak banser nih banyak nih, mereka keringking nih tak seronokol nih. Karena doktrin banser nih lain mun doktrin banser. Dak remah, saya penting komando. Mun ke pengando soro tokol kada urusan hukum temu budi. Saya bahas hukum ibu budi. Urusan bener salah saya penting kiai bela kada bener salah deki beda kenang na TV saya bahasa. Kini kan lain komando nih kak mau nak banser doktrin saya begitu karena garis komando soro antem kada ceng tapi saya ngomando nih ngas tete aja banser banyerongan tem gitu nangi kanto yang harus kuat. Jadi itu yang harus dipisahkan. Ada perbuatan yang dilakukan oleh warga karena kebiasaan adat istiadatnya yang kebetulan dia orang NU jangan dianggap bahwa itu adalah ajaran NU. Kalau ingin tahu ajaran NU olah teh buku olah teh keputusan Basul Masail olah teh tausiah taujihat dari para ulama dalam NU. Kenapa saya kutu ilakoni? Bagaimana amaliyah Ramadan? Bagaimana menghadapi hari raya? Itu jelas amalina warga NU. Jadi mun beda orang NU mun datang ke sangalekor tepa arek sak pas terakhir pas kak dintok pas kemudian bingung apa hari telasan dia pas kemudian ambu mulai kulaku pernah nyam beli sampai kenika beni ajarna NU keng lakar banyak kelakon reng NU saya nggak kenika.
telasan korang sare lengah kan lagi nggak sih tak tuduh suara beda nih kata teranggetat Marzuki nih banyak akhir malah tapak tanggal 9 bulan apa kasa tanggal telopo bersih tanggal telopolo tanggal 9 bulan pas sambu apa sa keng telasa ki nerok kelakuna keng ngarokok kada ini lagi kini kecil anggap ajarna NU tapi kini kelakar kelakuna orang NU yang belum diverifikasi atau belum semuanya ditata atau belum memahami ajaran organisasinya pon sekak dintoh karena bekto saya pareng ampun cukup lanceng beda Ki Haji Badrul Shadiq si Abu Debu kalau ada yang benar hidayah dari Gusti Allah mancar beda barokah manfaatah kalau ada yang salah kebodohan kecangkolangan kaulah nyoon pangapura sesobung batasah hadanallahu wa iyyakum ajmain Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah 2 jam berlalu tidak terasa. Seandainya neka kuliah, neka sudah 4 SKS kita lalui bersama. Mudah-mudahan Kiai Haji Abdullah Sabtu Arifin senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan barokah sehingga bisa mendidik kita, mendidik hati kita, mendidik jiwa kita. Jangankan hati kita, bahkan darah kita akan hijau mengalir seperti bendera NU.